Ini aku bukanya tidak akan seperti membuka kajian ya, santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi pagi, siang, wabarakatuh. sore, malam buat teman-teman gitu ya, kan beda-beda ya Oh, waktunya. Hari ini sepertinya kita berbeda, settingnya agak berbeda, bahkan videonya juga yang kita biasanya geser. potret, iya ada nomornya. Biasanya potret jadi landscape, karena kita mau perdana launch video YouTube yang lebih panjang. Hari ini kita mau bahas dari amat tuh bahagia, membahagiakan, mulia, Mulia memuliakan. memuliakan. Ini lucu sekali ya kalimatnya. Enggak mah dimulai. Iya, masya Allah nih, masya Allahnya di tengah baru beres hujan Iya. ya, di Bandung baru beres Tiris hujan, jadinya. jadi sejuk-sejuk kemah gitu. Ya, insya Allah kita akan membahas tadi ya, ya ini dalam rangka untuk mengingatkan diri saya pribadi juga sih ya sebetulnya, gimana kadang-kadang kita tuh mudah banget menuntut orang lain untuk mengerti diri kita, atau menuntut orang lain untuk coba dong berikan yang terbaik tuh ya. Kok dia nggak senyum, kok dia nggak ngerti, kok dia nggak paham sih, padahal kan saya tuh pinginnya gitu ya. Jadi kita tuh terkadang capek tuh bukan oleh masalah sendiri sebetulnya, tetapi bisa jadi masalah itu dibikin-bikin sendiri gitu ya. Jadi kita sebetulnya bisa jadi ya, hidup kita, kadang kan orang tuh sering banget bilang hidup saya tuh masalah semua gitu ya, masalah semua nih hidupnya gitu ya. Apakah benar memang hidupnya itu masalah semua, atau jangan-jangan masalah itu ya dibikin oleh diri sendiri gitu ya, lewat apa ya? Salah satunya adalah banyak menuntut banget orang lain untuk memahami diri kita, atau orang lain harus lebih dulu memberi, sedangkan kita sendiri juga nggak ada kontribusi apa-apa gitu. Itu yang sebetulnya jadi bikin capek gitu ya. Karena kita tuh ya kita tuh lebih mudah untuk mengatur pikiran kita sendiri dibanding dengan kita mengatur pikiran orang lain, sebetulnya gitu ya, kayak gitu. Betul. Nah, ini relate banget ya dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-125 ya. Allah berfirman, serulah manusia atau berkatalah, berbicaralah gitu ya, berkomunikasilah dengan manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Nah ini ya, kita sendiri dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk berbicara itu dengan hikmah. Hikmah itu apa ya? Baik, penuturannya baik, mudah difahami, ada unsur yang memang kita itu mengerti orang lain gitu ya. Jadi orang yang identik dengan, dikenal dengan memiliki ilmu hikmah itu biasanya memang identik dengan bijaksana gitu ya. Dan orang bijaksana tuh ya bijaksana, nggak hanya bijaksini gitu ya. Kalau bijaksana gitu ya. Jadi tidak hanya memikirkan harusnya orang lain itu seperti ini, tetapi ya kita bijaksana karena setiap orang itu akan berbicara atau berpikir sesuai dengan input apa yang ada di isi pikirannya gitu ya. Kemudian di ayat yang 125 ini Allah juga menyampaikan dan pengajaran yang baik gitu ya. Dia menyampaikan hal-hal yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik gitu ya. Kalaupun ada satu hal yang memang menjadi perbedaan pendapat gitu ya, maka ya disampaikanlah dengan hal yang baik gitu ya. Sesungguhnya Allah itu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, maksudnya apa ya? Salah satunya adalah terkadang kita tuh mudah banget menjudge orang lain gitu ya. Dia nggak ngerti, oh dia mah kayak gitu dah, itu mah nggak bisa dirubah orang itu mah gitu ya. Nah, jadi kita harus berhati-hati juga gitu ya. Maka di saat kita berkomunikasi atau ada berhubungan dengan orang lain, karena bagaimanapun kesolehan seseorang itu nggak cukup dari sholatnya saja gitu ya, tetapi juga bisa terlihat kesolehannya itu dari bagaimana dia berkontribusi, bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya gitu. Jadi kan ada hablum minallahnya, ada hablum minannasnya juga bagus gitu ya, seperti itu. Nah, kembali lagi tentang salah satu tips untuk kita bahagia menjalani kehidupan, kemudian kita juga sakinah di saat kita berinteraksi dengan orang lain adalah ya kita itu bahagia membahagiakan gitu ya. Bahagia dulu kita, abis itu kita pun membahagiakan orang lain gitu ya. Dan di kita tuh kan di dunia ini ada unsur sebab akibat gitu ya. Ini pun sudah menjadi sunatullah gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita ngelempar ya siap-siap aja akan ada yang balik ke kita gitu ya. Kita ngelempar pohon ya berarti kan nanti ada buah yang jatuh gitu ya. Nah, kalau kita kemudian melempar hal yang baik, pasti ya otomatis akan dapat juga itu kebaikan lagi gitu ya. Di saat kita melempar hal yang bikin kemudian orang lain jadi nggak nyaman ya pasti
akan dapatnya juga yang bikin kita nggak nyaman lagi gitu ya. Maka salah satu tips nih ya buat teman-teman semua nih, termasuk buat saya pribadi gitu ya, karena hidup kita di sini cuma sekali di dunia ini gitu ya. Jangan sampai kemudian kita hidup dalam kondisi yang penting hidup ya lah terserah wah jangan gitu ya. Tapi kita harus meng-create asal napas deh. gitu ya. Kita harus meng-create kehidupan kita tuh ya jadi kehidupan yang penuh kesan gitu ya. Jadi berkesan untuk siapa? Di dunia ini berkesan untuk diri kita sendiri bahwa kita di dunia ini tuh berbahagia gitu ya. Dan kita pun memberikan kesan baik buat orang-orang yang kenal gitu kita, yang hidup bareng dengan kita gitu ya. Jangan sampai kemudian jadi orang di saat kita kemudian tidak ada, orang lain tuh yang alhamdulillah nggak ada dia ya. Alhamdulillah ya. Malah Sekarang bersorak. sekarang alhamdulillah udah nggak ada lagi dia, itu kan bisa dipisah gitu Sedih ya. banget. Berarti kan di saat Kehadirannya tidak diharapkan. berarti di saat itu ya tadinya siga Mr. J datang tadi udah pulang tadi antar. Mr. J. Jadi jadilah kita menjadi pribadi yang memang adanya kita di dunia ini berkesan untuk diri kita sendiri, juga memiliki kesan yang baik juga gitu buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Boleh sih itu gitu ya. Nah itu ya, jadi salah satunya adalah ya kita membahagiakan diri sendiri. Dan ini pernah kita bahas ya, gimana cara membahagiakan diri sendiri. Salah satunya adalah menerima apapun yang terjadi pada diri kita gitu ya. Kemudian ya kalaupun ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti kita turunkan level ekspektasi kita gitu ya. Karena bisa ya, gitu. Ekspektasi itu membahayakan memang. Jadi boleh kita punya targetan tinggi, punya cita-cita boleh, tapi kita juga harus siap di saat misalnya itu ternyata kemudian Allah memberikan takdir yang lain belum sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya, seperti itu. Nah kemudian di saat kita sudah membahagiakan diri sendiri, maka otomatis itu kita akan menjadi pribadi yang mudah untuk membahagiakan orang lain gitu ya. Kemudian memuliakan gitu ya, dan ini sudah sangat dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, bagaimana beliau menjadi pribadi yang tidak hanya memuliakan dirinya, tetapi Rasulullah itu sangat memuliakan orang lain. Bahkan sampai-sampai semua sahabat tuh merasa bahwa kayaknya saya deh sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah gitu ya. Terus kemudian ketika ada sahabat yang lain, kayaknya saya dah gitu ya. Jadi ternyata Rasulullah memiliki kemampuan untuk setiap orang yang berinteraksi dengan beliau itu ada pada posisi yang mereka sangat merasa dimuliakan, spesial gitu ya, dispesialkan. Bahkan hatta sekalipun orang yang ternyata orang itu sangat membenci Rasulullah gitu ya. Kan dikisahkan itu ada kisah tentang seorang pengemis gitu ya yang tunanetra gitu ya, kemudian di pasar Madinah. Lalu pengemis ini setiap hari kegiatannya ya meminta-minta dan mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi aktivitasnya hanya itu gitu ya, dia tuh meminta-minta dan kemudian mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Sampai kemudian akhirnya suatu saat dia merasa kehilangan gitu ya, si pengemis ini merasa kehilangan apa? Kehilangan sosok orang yang setiap hari itu memberi makanan kepadanya gitu ya. Jadi si pengemis itu kenapa ini udah beberapa hari kok orang yang selalu ngasih makan beliau tiap hari itu nggak datang gitu ya. Sampai akhirnya datanglah seseorang yang kemudian memberi juga makan, jadi sama gitu ya, memberi makan ke pengemis ini. Lalu pengemis ini bilang, kamu bukan orang yang biasa datang gitu ya ke rumah ke sini gitu ya. Terus kata pengemis ini kata orang ini, emang tahu dari mana, kan kamu tuh nggak bisa melihat gitu ya gitu. Ya kerasa gitu. Nah ini ya, orang itu akan tersentuh meskipun tidak berkata-kata, tetapi kalau dia memiliki hati yang bahagia dan dia pun berniat untuk membahagiakan, itu pasti akan nyampe gitu ya, rasa itu akan nyampe. Karena manusia itu punya kemampuan untuk berkomunikasi tidak hanya dengan lisan saja gitu ya. Hati kita tuh sangat kuat untuk berkomunikasi gitu ya. Nah kemudian kembali lagi ke kisah ini. Lalu orang ini pun menyuapi. Jadi si pengemis ini disuapi oleh orang yang memberikan makanan di hari itu gitu. Kemudian si pengemis ini bilang, kamu beneran deh bukan orang yang selama ini datang gitu ya. Emang gimana gitu ya? Karena ternyata yang selama ini datang itu kalau memberi makan itu menjadi sangat mudah untuk si pengemis tua ini menelannya gitu ya. Kalau bahasa Sunda mah dibaweng gitu ya. Jadi dikunyah atau dilembutkan dulu lah intinya, nanti bisa jijik gitu ya. Bisa jadi rame deh ya. Lalu kemudian
oh, emang gimana dimudahkan, dicoba weh sama yang menyuap itu teh dimudahkan agar dia lebih mudah Tetap untuk aja ya, ternyata tapi beda karena beda gitu. rasanya Beda. gitu ya. Nah sampai akhirnya kemudian pengemis ini bertanya, kemana orang yang selama ini selalu memberi makan menyuapi saya gitu, kenapa beberapa hari tidak datang. Lalu kemudian sahabat ini orang ini adalah Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq ternyata yang menyuapi pengemis ini. Abu Bakar ini menjawab, orang yang selama ini selalu menyuapi Anda itu gitu ya sudah meninggal dunia, jadi sudah wafat gitu. Lalu kemudian pengemis ini bertanya, jadi saha tuh selama ini teh, karena nggak tahu dia tuh pokoknya dihuapan aja gitu ya. Siapa Menikmati tuh we ya. menikmati we enak gitu Enak ya. ya. Siapa tuh selama ini yang menyuapi saya tuh gitu ya. Lalu kemudian Abu Bakar menjawab bahwa beliau itu adalah orang yang selama ini engkau hina. Jadi kebayang ya. Jadi Rasulullah tuh di saat orang gitu sekarang kalau yang kenanya ke saya banyak bukan makanan biasa ya. Sesuai emosi kan sih. Itu sudah naik darah dulu. Rasulullah tuh jadi si pengemis ini di saat dia sambil mengemis itu dia itu sambil menghina Rasulullah. Muhammad itu tukang pembohong, Muhammad itu pokoknya dengan segala macam cacian gitu ya, dan Rasulullah tuh tetap aja gitu ya nyuapin gitu ya. Kebayang kalau kenanya mungkin ya udah cengekan gitu ya. Sumputan cengek. Cuma itu Masya Allah gitu ternyata dia pas waktu disampaikan bahwa yang selama ini memberi makan itu adalah Rasulullah, yang ternyata selalu dihina oleh pengemis ini gitu ya, justru titik kebaikan titik baliknya pengemis ini kembali kepada masuk ke dalam agama Islam itu adalah justru karena akhlaknya. Jadi selama itu Rasulullah itu tidak pernah gitu ya sambil nyuapin ayat tuh masuk Islam, ayat tuh syahadat gitu ya. Berdakwah ya nyuapin gitu. aja Gitu. Nyuap aja gitu, nyuap, dan ternyata memang ya Masya Allah gitu ya, ketika hatinya sudah tersentuh, sudah menerima gitu ya, tanpa ada kata-katanya pun ternyata ya bisa menjadi syariat, kemudian Allah menurunkan hidayah gitu ya. Dan yaitu inilah bentuk dari bahagia membahagiakan, kemudian memuliakan gitu ya, karena sesungguhnya setiap kita itu sangat senang banget gitu ya untuk dibahagiakan, sangat senang banget untuk dimuliakan gitu ya, dan itu sudah menjadi hal yang fitrah gitu ya. Kita tuh bisa dibilang ya mungkin kita tuh nggak suka kalau misalnya hina ya, atau jangan kan dihina lah, dikritik ya. Oh gitu ya, kalau dipuji mah ya dipuji gitu, dipuji gitu. Suka gitu ya, tapi pas dapat kritikan tuh kayak kok nyeri hatinya gitu. Nah itu ya gitu ya. Nah itu berarti memang ya fitrahnya manusia itu memang ya ingin dimuliakan, ingin dibahagiakan. Maka ya salah satu tipsnya berarti ya kalau kita tidak enak ketika misalnya dihina oleh orang lain atau apalagi dikritik di hadapan orang lain, emang bener sih yang dia ngomong teh gitu ya, cuma kenapa harus di hadapan orang lain gitu. Nah itu jadi ada beberapa, nanti akan kita bahas tips juga gimana sih kalau misalnya kita di saat kita menyampaikan kata-kata atau kita bicara dengan orang lain memang niatnya baik, tapi bisa jadi juga kalau kita salah penempatan pemilihan kata atau penempatan di saat kita ngomongnya tuh kapan, bisa jadi itu malah jadi problem juga gitu kan ya. Nah jadi teman-teman semua gitu ya, ini Masya Allah ini menjadi pengingat buat saya pribadi, dan kita itu kan manusia ini kita nggak bisa lepas dari orang lain gitu ya, dan terkadang memang kebahagiaan kita itu digantungkan ke penilaian, digantungkan ke ya orang lain gitu ya. Kita tuh jadi akhirnya kebahagiaan kita tuh ya kalau orang lain itu muji baru kita bahagia, pas orang lain itu kemudian misalnya tuh kayak mengkritik kita rada gitu ya. Berarti kalau seperti itu kita belum sampai ke titik kebahagiaan yang hakiki gitu ya, kebahagiaan yang betul-betul yang sebenarnya gitu ya. Kebahagiaan itu banyak gitu ya, bahagia itu banyak, tapi kalau tidak ada kaitannya dengan Allah itu pasti semu gitu ya. Ya silakan aja mencari kebahagiaan di luar Allah gitu, tapi yakinlah bahwa itu tuh semu gitu ya, karena bahagia yang sejati itu adalah di saat kita memang sudah benar-benar mendapatkan rasa yang oke, apa yang saya lakukan tuh benar-benar ya ini karena Allah gitu ya, apa yang saya rasakan tuh ternyata ini adalah skenarionya Allah gitu, apa yang saya rasakan tuh ya bahagianya saya tuh karena ya saya dekat sama Allah gitu. Kalau itu sudah dapat, itu udah bener-bener yang hakiki full ya hatinya gitu, udah enak banget gitu ya. Tapi kalau kita tuh kayak stres terus malah larinya jauh dari Allah, itu mungkin di saat itu memang menyenangkan, membahagiakan, tapi yakinlah bahwa itu tuh sebetulnya hanya sementara aja gitu. Dan bisa jadi kemudian kita kembali ke titik yang ketika parah, iya gitu, jadinya jadi liar deh gitu ya, seperti lebih itu. parah.
Iya, iya betul. gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua gitu ya, tentang memuliakan ini, maka mulailah dari ya kita juga memuliakan diri kita sendiri gitu ya. Kita harus memuliakan diri kita sendiri dengan cara bagaimana gitu ya. Yang paling utama adalah keyakinan kita bahwa apa yang sekarang kita lakukan dan sekarang kita peroleh di saat ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini betul-betul anugerah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi dengan kita memuliakan diri sendiri, bermula dari menyadari bahwa ini tuh adalah anugerah dari Allah, berarti yang muncul di dalam perasaan kita tuh bener-bener happy gitu. Beda dengan kalau misalnya tuh yang diisi di dalam diri kita itu bukan kesadaran anugerah, tapi lebih kepada kita terus aja mencari kesalahan atau kekurangan yang ada di diri kita, ya kita nggak akan nyampe kepada perasaan yang puas gitu ya. Dan ini penting banget, sebelum kita punya kemampuan untuk memuliakan orang lain, maka ya memuliakan diri kita sendiri dulu gitu, itu yang lebih utama gitu ya. Jadi tipsnya nih agar kita bisa memuliakan diri kita sendiri, yaitu bermula dari ya kita menyadari bahwa apapun yang sekarang kita terima itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian apalagi, nah karena kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan yang dekat dengan Allah atau melekatnya dengan Allah, maka ya tidak ada kata lain lagi kalau kita ingin mulia, yaitu adalah kita mengikuti, melakukan semua yang Allah perintahkan terhadap diri kita di dunia ini. Kita disuruh apa? Ya, kan kata Allah, sesungguhnya kita itu disuruh untuk ibadah ya. Kata Allah kan, Allah tuh tidak menciptakan khalaqal jinna wal insa kecuali untuk gitu, kecuali untuk beribadah gitu ya. Nah, ibadah itu apa? Ibadah itu kan segala sesuatu hal yang kita lakukan itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu sanes pas bade sholat, apa bade kemana bade ibadah gitu ya. Nah, bade sholat. Kemudian di luar itu apa? Di luar itu mah bukan dunia, ibadah gitu enggak. Jadi dunia. Kita nggak bisa bilang bahwa aduh hidup saya mah disibukkan dengan dunia. Sebetulnya nggak bisa. Saya punya teman-teman yang kadang-kadang aduh teh saya lagi disibukin banget sama dunia jadi nggak bisa ngaji gitu ya. Frame berpikirnya coba kita rubah gitu. Emang dunia teh naon? Ya saya teh sibuk we bekerja, sibuk we berdagang. Itu tuh adalah bagian dari ibadah gitu ya. Asalkan apa? Asalkan semuanya diniatkan lillahi ta'ala. Jadi di saat kita mau berdagang, di saat kita mau bisnis, di saat kita mau bekerja, maka ya Allah bismillah ini tuh saya niatkan ini sebagai ibadah. Maka tidak ada istilah, jadi tidak ada pengkotak-kotakan di kita itu. Terkadang jadi seolah-olah kalau yang sifatnya yang diurus itu adalah urusan fisik, urusan ya dunia, walahnya itu disebutnya bukan ibadah. Padahal itu adalah bagian dari ibadah. Maka tidak sedikit ada orang yang kemudian misalnya ya udahlah Islam mah punten ya nih, misalnya Islam mah nggak usah berpolitik misalnya gitu ya. Karena kita tuh mengkotak-kotakan gitu. Jadi seolah-olah bisnis atau muamalah dagang itu mah dunia, bekerja itu mah dunia, sholat tahajud eta akhirat ibadah gitu ya. Yang lainnya kayak saum itu baru disebut ibadah gitu ya. Berbakti kepada orang tua ibadah. Sebetulnya enggak seperti itu. Karena kata Allah, Allah itu tidak menurunkan, tidak menugaskan manusia di muka bumi ini tidak lain kecuali untuk beribadah. Tidak disebutkan ibadah nawan, iya enggak gitu. Tapi pokoknya untuk ibadah aja. Berarti kan bisa jadi seluruh kehidupan kita itu mulai dari bangun tidur sampai tidur kita pun itu adalah bagian dari ibadah. Jadi bobok kita itu adalah ibadah. Maka dalam Islam sangat detail banget gitu ya. Bukan hanya urusan besar tentang sholat, tetapi sampai mau tidur pun ada adab-adabnya gitu ya. Kan tidur teh ente asal bobo aja gitu ya. Tapi kan di saat kita tidur teh baca doa dulu gitu. Bahkan ketika ini doa yang sangat saya sukai itu adalah doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi. Ya, alhamdulillahilladzi. Itu teh amazed banget gitu. Alhamdulillahilladzi. Ya Allah alhamdulillah, terima kasih gitu ya. Yang sudah membangunkan lagi aku, berarti kan berarti tadi teh kita teh menghidupkan gitu ya. Sudah menghidupkan aku setelah tadi teh engkau teh mematikanku gitu. Berarti ini Masya Allah gitu. Ini dari mulai cara kita tidur sampai bangun, bahkan sampai kalau dalam Al-Quran kan bab hutang piutang itu pun ada dalam Al-Quran gitu ya. Bab di saat kita berbisnis tidak boleh menipu, bahkan orang yang paling tidak disukai adalah orang yang menutupi si barang ini tuh sebetulnya ada cacatnya apa tapi dijual tanpa disampaikan tentang cacatnya, itu kan dibahas di dalam Islam gitu. Jadi
semua aspek kehidupan kita itu sebetulnya adalah ibadah, gitu ya. Oke. Nah, Aman tadi aku pengen merespon dikit terkait yourself first lah ya, intinya ketika kita mau dibahagiakan, kitanya harus membahagiakan dulu gitu ya. Ketika ingin dimuliakan, kita juga harus memuliakan orang lain dulu. Ini aku setuju ya, karena ini tuh sebenarnya mempermudah kita untuk mengenali konsep berbahagia, mengenali konsep tenang dan live peacefully gitu ya. Jadi dengan ya udah peace aja. Karena kadang kita itu ngerasa nggak bahagia kan karena kita tadi yang Allah bilang, kita itu menaruh kebahagiaannya dari apa yang ada di eksternal kita gitu. Jadi kita nggak take control, kita nggak bisa mengkontrol kebahagiaan itu karena kita nungguin dari eksternal yang kita tuh kita nggak bisa ngontrol gitu. Aku sering nyampein tuh kalau misalnya lagi sama adik-adik mentoring gitu, aku suka bilang kayak kalian tuh kalau bisa kalian tuh punya cara sendiri untuk berbahagia, jangan nunggu orang lain gitu. Jadi kan kalau anak-anak yang mesti sekolah tuh kayak, iya aku sukanya kalau misalnya aku chat sama dia segala macam gitu ya. Padahal kayak no gitu, kalian tuh harus menemukan cara kalian untuk berbahagia gitu. Jadi jangan pernah menyimpan standar kebahagiaannya ketika orang lain mengginiin saya gitu. Yeah. Ketika orang tua saya muji saya, atau ketika saya pokoknya hal-hal yang berbau kita tuh sebenarnya nggak bisa ngontrol gitu. Coba kita apa ya? Berbau pokoknya. Kita switch kita point of view-nya, kita berbahagia misalnya ketika ya udah sesimpel aku misalnya, iya aku seneng kalau hari ini aku minum coklat panas misalnya. Ya nggak apa-apa gitu ya. You can make it yourself gitu, nggak apa-apa. Dan itu konsep yang buatku tuh ngebantu banget ketika aku ngerasa misalnya lagi ngerasa doang, lagi di luarku tuh kayak lagi nggak kondusif gitu. Ya udah ciptakan saja gitu rasa bahagianya sendiri, karena kalau ngarepin dari orang kan kadang nggak tahu juga ya, dan jangan juga gitu berharap dan berekspektasi sama orang lain kayak gitu. Ya itu ini nih poin yang penting juga ya. Kayak pas kemarin tuh kan nanya tuh kayak ngisi acara, terus yang datangnya tuh anak-anak muda gitu, terus pas ditanya, kalian udah mencapai keberhasilan dalam hidup belum sih? Belum kan gitu ya. Nah, kenapa belum gitu? Ya kan saya tuh belum, ada yang jawab saya belum bekerja. Oh berarti kan standar kebahagiaannya dia tuh nanti sukses tuh nanti kalau sudah bekerja gitu ya. Terus kalau kamu kenapa tadi jawab belum belum menjadi pribadi yang sukses atau belum mencapai keberhasilan gitu ya. Karena saya belum bisa membahagiakan orang tua gitu ya. Dan kemudian kita tuh akhirnya seolah-olah kalau keberhasilan itu jaraknya itu jauh, berarti ketika ditanya apakah kalian itu sudah berhasil atau sudah bahagia, itu rata-rata pasti bilangnya belum. Nah maka ini termasuk tips ya, dan ibaratnya apa ya, ini lagi coba juga di rumah gitu ya. Anak-anak juga lagi mau coba dibikin nih kayak target dari sukses kita itu bikin ada jangka pendek, menengah dan panjang gitu ya. Selama ini kita ketika ditanya apakah kalian udah sukses, pasti rata-rata belum, karena kesuksesannya itu jangkanya tuh panjang gitu. 20 tahun yang akan datang. Nanti gitu. saya senang kalau saya udah jadi seseorang yang udah jadi dokter kayak gitu. Jadi jauh lah gitu. Iya, itu kan jauh. Makanya ketika ditanya sekarang yang usianya masih SMA atau SMP tuh saya tuh belum sukses gitu ya. Nah, maka ini salah satu tips ya buat saya pribadi juga adalah bikin standar sukses atau targetan sukses itu ada yang harian, pekanan, bulanan gitu ya. Ada yang tahunan, ada yang 10 tahun yang akan datang. Jadi ketika ditanya apakah kalian udah pribadi sukses atau pribadi bahagia atau pribadi yang udah beruntung gitu ya, jawabannya itu adalah sudah, karena hari ini saya sudah ini gitu. Jangan jadi, belum, soalnya saya gajinya belum sekian puluh juta gitu kan. Jadi ya Allah gitu, masih jauh gitu. Iya, makanya jadi itu salah satu tips tuh ya. Ya saya pribadi juga itu jadi apa ya? Jadi kadang-kadang kalau lagi ada kok asa hidup kieu-kieu gitu ya. Merasa hidup asa kieu-kieu karena kita itu melihatnya adalah targetan yang masih panjang gitu ya. Maka ya udah kita bikin target harian. Contoh misalnya dalam hal kita memberi support makan atau tenaga buat ruhiyah kita gitu ya. Dengan cara apa? Misalnya hari ini saya punya target tilawah misalnya 1 juz. Saya punya target hari ini bisa sholat tahajud. Saya punya target hari ini bisa berinfak sekian misalnya gitu ya. Atau saya punya target hari ini bisa melakukan ini. Maka ketika hari ini ditutup, kita tuh menjadi pribadi yang oke,
saya bersyukur, saya bahagia saya ya, ternyata gitu. sukses loh gitu ya. Iya. Sukses atas apa? Ya iya. Ya, tadi tuh bisa Oh, sholat gitu. duha, saya Bisa ini, bisa ini, bertahajud, bisa gitu. ini gitu ya. Oh ternyata saya bisa loh ngejar targetan di kerjaan begini gitu ya. Itu kan berarti kita tuh menjadi pribadi yang sukses. Akhirnya kalau kita sudah merasa bahwa diri kita itu menjadi pribadi yang sukses, itu akan beda gitu, kayak gerak oke, kalau jalan oke beda banget kan jalan orang yang sukses gitu Sama ya. yang sedang merasa Kayaknya saya lama banget ya mau sukses teh iraha gitu ya. Maksudnya, itu bisa jadi ya, akhirnya ya beda cara duduk, cara jalan, cara memandang kehidupan juga pasti akan berbeda gitu ya. Dia akan merasa bahwa hidupnya itu selalu punten ya, sialah belum beruntung gitu ya. Tapi kalau satu kita jadikan ada targetan-targetan jangka pendek, maka ya kita akan menjadi pribadi yang oke, saya sudah sukses dan saya punya targetan kesuksesan yang lebih besar lagi gitu ya. Ketika nanti kalau udah 1 minggu, ya saya ini pribadi yang sukses karena apa? Targetan seminggu saya sudah tercapai gitu ya. Dan ini dengan cara seperti itu, karena kan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya ya. Semakin kita berprasangka bahwa diri kita itu adalah pribadi yang sukses, maka kesuksesan yang besar itu yang tadinya masih sangat jauh bisa jadi oleh Allah kemudian didekatkan gitu. Bisa jadi yang tadinya untuk mendapatkan kesuksesan yang besar itu butuh 10 tahun lagi, tapi bisa jadi karena kitanya itu energi suksesnya itu besar, kita menganggap bahwa dari diri kitanya itu memang sudah sukses, maka ya akhirnya itu tuh kayak ngedeketin gitu. Hanya ternyata dalam waktu sekian tahun ternyata udah tercapai apa yang kita targetkan gitu ya. Maka ini teman-teman penting banget gitu ya. Udah mah kita hidup hanya 1 kali gitu ya. Maka jadilah pribadi yang memang kita itu bahagia membagikan orang lain, mulia membagikan orang lain, dan kita menjadi pribadi itu sukses itu adalah saat ini gitu ya. Dari mana caranya? Yaitu bikinlah targetan-targetan yang memang kita bisa capai di hari itu gitu. Dan itu menjadi trigger gitu ya, jadi penyemangat nih buat kita untuk mencapai targetan yang memang lebih besar lagi gitu ya. Targetan yang paling utama kita itu kan apa? Yaitu adalah kita bisa husnul khatimah, kemudian dapat ridho dan masuk ke dalam surga Allah. Itu kan yang paling ini ya gitu ya. Tapi itu kan bisa diturunkan untuk mencapai ke sana ya, itu gimana. Maka penting banget untuk kita itu bisa bermuhasabah ya, atau menghitung-hitung. Karena kan kita pun nanti akan masuk ke masa hitungan gitu ya, dan Allah tuh kan sangat menyukai orang yang menghitung itu dalam artian sebelum nanti ke masa hisab itu ya sekarang pun kita sudah mulai menghisab. Nah menghisab itu kan bukan cuma mikirin dosa aja ya, termasuk juga gimana nih harian kita. Nah maka buatlah hitungan-hitungan yang nggak harus nunggu tahun barunya baru revolusi akhir tahun gitu ya. Iya. Jadi nggak harus nunggu tiap akhir tahun. Jadi jangan nunggu momentum lah, hari ini aja lah gitu. Tapi ya kita lakukan yang bisa kita evaluasi di hari ini gitu ya. Gimana nih targetan kita kumaha, apa yang udah kita dapetin, apa yang udah kita capai gitu ya. Maka dengan cara seperti itu ya kita bisa mengevaluasi gimana kualitas hidup kita. Karena kalau kita sudah menghitung maka ya kita pun akan bisa untuk membuat targetan besok mau bagaimana gitu ya. Terkadang hidup menjadi tidak menggairahkan karena besok terlalu gap antara kenyataan dan mimpinya terlalu lebar ya, gitu. Atau kita tuh terlalu flat aja gitu. Jadi pergi sekolah, pulang sekolah, pergi ke kampus, pulang lagi kampus, pergi kerja udah gitu. Kan akhirnya ya mungkin menjadi capek gitu ya. Oke ya. Ya, masalah kita sambil nutup tadi konsep si membreakdown mimpi. Ya. Itu tuh setuju banget ya, makanya ketika gap antara kenyataan dengan mimpinya terlalu jauh, seolah itu hanya akan menjadi mimpi selamanya gitu. Iya. Tapi kalau kita bisa nge-breakdown ya, istilahnya kita runtutin sebenarnya ketika kita mau nyampe ke goals A itu kita butuh ngelakuin apa aja. Nah itu di breakdown kecil-kecil. Kalau di project management itu ada istilahnya milestone. Jadi ketika kita mau mencapai target A gitu, kita tuh runtutin kecil-kecil. Jadi kita jangan ngelihat dari 0 ke 100 karena itu kesannya nggak mungkin, tapi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan itu seolah-olah nanti lama-lama ketika kita udah mulai ke 30, 50, 70 kan terasa lebih nyata nih si goals yang ini ketimbang kita bingung nih mau digimanain, kita cuma goals akhirnya selamanya menjadi mimpi gitu. Jadi ya tipsnya itu ya teman-teman di breakdown pelan-pelan, misalnya ya hal sederhana aja dan itu ciptakannya tuh pelan-pelan dan jangan yang muluk-muluk dulu, pelan-pelan, yang penting ada progres gitu, yang penting ada progres, setiap hari ada bergerak, setiap hari ada progres pun itu sudah keren gitu ya. Tadi tentang jadi ke situ sih, cuman ya masih nyambung lah ya.
sambung-sambungin aja lah ya. Sambung. Jadi intinya adalah pokoknya berpositif thinking, memuliakan tuh bagian dari kita berpositif thinking ya. Kita sering banget denger, ayo berpositif thinking tuh gitu. Jadi kita bingung positif thinking itu naonnya gitu kan ya. Gitu ya. Nah salah satunya adalah ya itu tadi poin pentingnya adalah kita memuliakan diri kita sendiri, itu bagian dari kita berpositif thinking gitu ya. Memuliakan orang lain itu adalah bagian dari kita melihat bahwa dunia ini adalah hal yang indah, yang nyaman gitu ya, dan ini adalah bagian dari tugas kita di muka bumi ini, yaitu oleh Allah kita diperintahkan untuk menjadi khalifah ya, menjadi pemimpin. Ya minimal kita memimpin diri kita sendiri gitu ya. Bagaimana mungkin kita bisa sukses dalam kepemimpinan kita kalau kita sendiri juga ya tidak membahagiakan diri kita gitu ya. Maka lakukan yang bisa kita lakukan untuk menjadi pribadi, menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi ini gitu ya, yang memberikan rahmat. Nah, kalau tadi di dalam Al-Qur'annya yang berbicara, yang bertingkah laku itu dengan hikmah gitu ya, itu Masya Allah ya. Gimana ya nutupnya? Oh ya sudah. Pokoknya tadi ya tentang bahagia dan membahagiakan, mulia dan memuliakan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.